Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, mari kita mulai kuliah. Untuk ekonomi teknik hari ini, atau teknopreneurship lanjut ya, antara dua itu namanya, kita akan membahas tentang analisis biaya alat dan mesin. Tapi untuk contoh kasus kita yang akan kita bahas hari ini adalah alat-alat pada bidang pertanian. Gitu. Sebenarnya saya harap ada Ucup atau ada Novian yang memang aktif di pertanian juga. Kalau Taufik sama Iki, gimana? Ada hubungan dengan sektor pertanian juga atau enggak? Gimana Pak? Kalau Kiki sama Taufik ada hubungan dengan sektor pertanian juga atau enggak? Misalkan ada keluarga yang bertani atau Pak. enggak ya? Oke, ya sudah nggak apa-apa. Tapi semoga dapat gambaran lah ya. Karena pada dasarnya sebenarnya alat dan mesin, pada hampir semua alat yang memiliki sifat bergerak itu memiliki kemiripan gitu. Jadi untuk salah satu contohnya akan kita bahas tentang alat dan mesin pada bidang pertanian. Oke, jadi yang pertama, kenapa kita perlu melakukan analisis biaya alat dan mesin gitu? Ya, jadi pertama tujuannya adalah sama. Yang pertama adalah kita bisa memilih memilih untuk mesin yang terbaik dari beberapa alternatif yang diberikan. Dari kemarin kan kita sudah melakukan analisis cost benefit gitu ya. Kita sudah melakukan analisis apalagi analisis perhitungan kelayakan. Nah, ini pada akhirnya akan menentukan apakah sebaiknya kita menyewa atau membeli alat, dan kita juga menentukan apakah kita mau beli alat mana yang mau kita beli seperti itu. Inilah kenapa kita perlu melakukan analisis biaya alat dan mesin. Nah, jadi untuk perhitungan untuk biaya alat dan mesin, baik itu di bidang pertanian dan industri, itu ada dua komponen. Yang pertama adalah biaya tetap, disebut fixed cost atau biaya kepemilikan. Yang kedua adalah biaya tidak tetap, yakni variable cost atau operating cost. Jadi ada biaya operasional yang memang nilainya akan bervariasi tergantung bagaimana kita menggunakan alat tadi. Frekuensinya, cara penggunaannya, ada alat yang lain yang bisa membantu atau tidak, itu akan mempengaruhi biaya tidak tetap. Tapi biaya tetapnya itu biasanya umum sesuai namanya lah ya, dia tetap. Apa contohnya? Harga alat, pajak kalau ada, itu biaya tetap. Mau alatnya dipakai, mau enggak, harganya tetap. Oke. Prestasi alat dan mesin itu harus mengimbangi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, ini ujung-ujungnya adalah cost benefit analysis lagi. Pencapaiannya, revenue yang diberikan itu harus lebih banyak daripada biaya tetap dan biaya tidak tetap yang dikombinasikan. Tentu saja, ngapain kita beli alat kalau tujuannya hanya untuk bikin kita tambah bocor gitu ya, tambah bocor anggaran. Nah, kita bisa menghitung dengan prestasi tertinggi dari mesin atau alat dalam bentuk rupiah per kilogram. Kemudian ada dibandingkan dengan biaya per jam, kita harus cari yang serendah mungkin. Dan produksi per jam itu kita harus cari yang setinggi mungkin. Satuannya masing-masing adalah prestasi tertinggi dari mesin alat itu rupiah per kilogram. Kemudian untuk biaya per jam itu rupiah per jam untuk biaya keluarannya. Kemudian untuk produksi per jam itu jam per kilogram, nah seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang biaya tetap atau fixed cost. Komponen biaya tetap ini biasanya independen atau tidak tergantung terhadap pemakaian dari mesin atau alat. Dan kata lain, biaya tetap per jam tidak berubah dengan perubahan jam kerja setiap tahun dan dari pemakaian alat atau mesin. Ini berarti bahwa biaya ini dihitung sebagai pengeluaran walaupun mesin dan alat tidak dipergunakan atau beroperasi. Jadi tetap kita harus kasih harus tetap kasih biaya ini agar alat tersebut, karena alat tersebut jadi punya kita seperti itu. Nah, ada beberapa biaya yang termasuk ke dalam komponen biaya tetap. Misalkan biaya penyusutan. Kemarin kita sudah bicara depresiasi atau penyusutan, di mana dari ke tahun ke tahun, maka umur alat atau usia alat itu akan bertambah dan nilai dari alat akan berkurang. Itulah yang menyebabkan terjadi penyusutan. Kemudian ada biaya modal, itu biaya yang kalian perlukan untuk membeli alat. Kemudian ada biaya asuransi. Biasanya untuk perusahaan besar diperlukan asuransi, sehingga ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan kepada mesin, maka kita akan mendapatkan dana pengganti rugi atau dana untuk membantu operasional selanjutnya lah ya. Dan itu biasanya tetap harus dibayar modal dan asuransi. Kemudian ada biaya pajak, itu 2% dari harga barang, biasanya seperti itu. Jadi itu yang harus kita bayarkan ketika kita sudah beli barang, harus ditambah 2% pajak. Bisa beda-beda karena PPN itu bisa 10% gitu ya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ada pajak aset juga. Nah, mungkin ini pajak aset maksudnya, pajak tahunan yang harus kita bayar karena kita punya aset. Kemudian ada biaya gudang atau garasi atau gedung. Maksudnya apa? Ya, alat itu kan nggak mungkin kalian taruh di jalan kan ya. Alat itu ibaratnya harus kalian taruh di satu ruangan,
atau kalian taruh di satu gedung, dan itu ada biaya sewanya. Alatnya ukurannya berapa, kalian bandingkan dengan ukuran total dari ruang yang kalian sewa, kemudian kalian ambil dari situ harganya. Misalkan alatnya ukurannya 10 kali 10 gitu. Kalian sewa gedung 100 kali 100 dengan harga anggaplah 200 juta setahun. Ya 10 kali 10 itu berapa persennya dari 100 kali 100? 100. Ya 1/100 lah ya, 1%. Jadi ya kurang lebih itu 2 juta per tahun gitu. Biaya sewa gedung untuk alat kalian. Nah, itu masuk biaya. Karena kalau misalkan kalian sewa gedung untuk menjalankan suatu bisnis, maka asumsinya setiap meter persegi dari bisnis tersebut harus bisa memberikan keuntungan. Sehingga biaya sewa yang kalian keluarkan untuk sewa gedung tersebut tetap bisa dibalikin modalnya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian sewa gedung kemahalan nggak balik modal gitu karena kalian antara kebesaran sewa gedung atau salah perhitungan sewa gedungnya. Oke, kemudian ini adalah biaya penyusutan, ini termasuk fixed cost. Kemarin kita sudah bahas, nilai penyusutan alat atau mesin dapat dikatakan sebagai fungsi dari waktu. Hal ini karena proses penyusutan merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan sepanjang waktu. Kemarin kita sudah pakai metode garis lurus, dan itu ternyata juga metode yang paling sering dipakai, yang paling gampang aja, yaitu depresiasi sama dengan nilai sekarang, P, dikurangi nilai salvage atau nilai jual kembali, per N atau masa operasional dari alat tersebut. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke soal untuk memberikan gambaran tentang bagaimana biaya penyusutan dan yang lain-lain, ini kemarin sudah dibahas sih. Ya, sebentar saya bahas juga. Oke, nilai bersih untuk dasar penyusutan untuk traktor dan peralatan besar itu bisa dihitung berdasarkan harga penyerahan di lokasi daerah proyek termasuk perlengkapan, di mana perhitungannya bisa dilihat sebagai berikut. Misalkan harga penyerahan termasuk perlengkapan, jadi kita harus hitung segini ya totalnya. 75.900.000. Dikurangi biaya pergantian ban itu 4 juta, sehingga harga penyerahan tanpa ban itu 71.900.000. Maksudnya kita beli traktor nggak pakai ban, itu harganya 71.900.000. Kemudian dikurangi nilai jual, nilai akhir 10% dari nilai akhir, karena nilai akhirnya 70 apa? Sebentar. Nilai akhir itu 10% dari nilai beli gitu ya. Kita belinya 75.900.000. Kemudian nilai jualnya itu adalah 7.590.000, sehingga nilai bersih untuk dasar penyusutan kita bisa dapat 64.310.000. Biaya penyusutan ini dihitung dengan menggunakan nilai bersih untuk dasar penyusutan sebagai harga awal atau P, sehingga untuk traktor rantai tidak pakai biaya pergantian ban ya 4 juta. Jika menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutannya adalah 64.310.000. Ini penyusutannya. Dibagi 10.000 jam. 10.000 jam itu dianggap waktu operasionalnya. Sehingga penyusutannya adalah Rp6.431 per jam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk fixed cost, untuk mungkin perhitungan biaya untuk alat dan mesin, kemudian juga untuk contoh soal ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iki, Novian, Novik? Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Apakah tidak ada yang dengar suara saya? Dengar, Pak. Jaringan saya agak ini Pak, agak kurang bagus. Jaringannya kurang bagus ya? Oke, materinya sudah saya upload ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, mungkin dari Iki, dari Taufik, ada yang mau ditanyakan? Dari apa yang sudah saya terangkan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Oke, sekarang kita bicara tentang biaya bunga modal dan asuransi. Ini juga termasuk biaya fix ya. Jadi ada capital cost, ada insurance cost,
Ini hitungannya rupiah per tahun karena kita harus bayar biasanya untuk bunga modal dan juga bunga asuransi itu dibayarkan per tahun ya. Jadi biaya modal dan asuransi itu diperhitungkan untuk mengembalikan nilai modal yang ditanam, sehingga pada akhir umur peralatan diperoleh suatu nilai uang yang present value atau PV-nya atau P ya, biasanya kita singkat jadi P, itu sama dengan nilai modal yang ditanam. Untuk persamaan yang digunakan dalam perhitungan biaya ini menggunakan I, itu sama dengan I kecil dikalikan P, dikalikan N tambah 1, dibagikan dengan 2N. I besar itu mengacu kepada total bunga modal dan asuransi. Ini adalah total yang harus dibayarkan per tahun. Kemudian untuk P adalah harga mesin atau alat, satunya rupiah. Kalau I kecil itu adalah total persen bunga modal dan asuransi. Dalam bentuk persen ya. Jadi I kecil itu adalah yang menggunakan persen. I besar itu adalah total yang harus dibayar per tahun. Kemudian N itu adalah umur ekonomis. Jadi umur ekonomis dari alatnya itu berapa lama dia bisa beroperasi. Ini satunya tahun. Oke, misalkan kita ada contoh kasus ini. Tingkat bunga modalnya 12% per tahun dengan asuransinya adalah 2% per tahun. Umur ekonomi alatnya selama 5 tahun dengan harga awal 20.750.000. Jadi memang harus diketahui informasi ini dulu ya. Jadi kalau misalkan kita kerjakan dengan menggunakan formula yang sudah ada tadi, maka jumlah total dari asuransi yang harus dibayarkan per tahun dan juga bunga modalnya adalah I sama dengan 0,12 sama 0,02. Ini adalah dari bunga modal dan juga asuransinya. Jadi 0,14 ya. Dikalikan 20.750.000 sebagai harga awal. Dikalikan 5 tahun ditambah 1. Jadi 6 tahun. Karena tahun ke-0 selalu dihitung sebagai investasi awal gitu ya. Jadi meskipun tidak memberikan pemasukan tapi tetap ada. 5 plus 1. Per 2 dikalikan, ini 2N ya. 2 dikalikan 5 tahun. Sehingga total kita peroleh, maka total bunga modal dan asuransi per tahun yang harus dibayarkan adalah 1.743.000 per tahun. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada biaya pajak. Biaya pajak tiap tahun bagi alat dan mesin di bidang pertanian salah satunya itu bisa bervariasi dari satu negara ke negara lain. Tentu saja untuk alat dan mesin apapun kondisinya seperti itu ya. Untuk memperoleh besarnya biaya pajak, maka kita harus mengacu kepada catatan tahunan dari pemilik dari alat dan mesin tersebut. Kalau misalkan di Indonesia kita belum ada penentuan berapa besar pajak per tahun yang dibebankan pada tiap jenis alat dan mesin pertanian. Kalau di Amerika itu beban pajak yang digunakan sekitar 2% dari harga awal per tahun, sedangkan beban asuransinya 0,24% dari harga awal per tahun. Sama atau enggak? Kita asuransinya 2% ya per tahun. 2%, asuransi 0,24, ini 0,02 ya. Memang harus dipastikan dulu sih. Kemudian ada lagi biaya garasi, gudang atau gedung. Ini juga termasuk biaya tetap. Biaya garasi, gudang atau gedung terhadap alat dan mesin pertanian sebetulnya tidak nyata nilai uangnya, akan tetapi dapat terlihat akibatnya terhadap Alsintan. Ini yang tadi saya bilang ya. Karena adanya garasi, gudang atau gedung itu bisa membuat manajemen yang lebih baik, perbaikannya lebih baik, penampilannya lebih baik, dan bisa memperpanjang umur alat. Gitu. Kalau misalkan alatnya kita angin-anginin, kita hujan-hujanin, akan lebih cepat rusak ya. Jadinya malah membuat alatnya tidak berguna dengan lebih cepat. Oleh karena itu, walaupun sebenarnya ada biaya yang harus dibebankan, sebetulnya ada biaya yang harus dibebankan pada Alsintan, walaupun sukar untuk menentukannya. Biaya apa ya tadi? Biaya perlindungan alat ini sendiri. Gitu. Kita masukkan ke ruangan, kita masukkan ke dalam gudang atau gedung, nah, itu ada biayanya. Meskipun tidak ada ceritanya sewa ruang atau sewa kamar untuk alat. Itu karena kamar atau ruang pasti jadi satu dengan gedung ya. Jadi kita harus hitung perbagian-perbagiannya seperti itu. Biasanya kalau di Amerika biaya terhadap garasi, gudang atau gedung terhadap Alsintan itu antara 0,5 sampai 1% dari harga awal per tahun. Jadi lebih baik kita perkirakan saja dulu. Umumnya digunakan 1% dari harga awal per tahun. Nah, beban ini tergantung kondisi lokal. Nah, nanti di Indonesia kita harus bikin hitungan sendiri kira-kira berapa persen. Nah, oke, sebelum saya masuk ke biaya tidak tetap, ada yang mau ditanyakan mungkin dari biaya-biaya sebelumnya? Biaya gedung, ada biaya pajak, ada biaya asuransi dan bunga modal, ada biaya penyusutan, itu yang kemarin kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, cukup jelas. Mungkin dari Opik, dari Novian.
Cukup jelas, Pak. Jelas? Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Kita akan masuk kepada perhitungan untuk biaya yang tidak tetap. Biaya tidak tetap ini adalah biaya yang memang tergantung operasional alat ya. Kalau misalkan memang operasionalnya tinggi, maka biaya tidak tetapnya jadi tinggi. Contohnya adalah biaya bahan bakar, biaya perawatan, biaya reparasi, biaya ban itu biasanya untuk alat tertentu ya, nggak semuanya punya ban. Ban itu ada yang bisa dipakai buat berjalan, ada juga yang memang untuk mendukung proses industri seperti production line seperti itu, ada conveyor belt, nah itu contoh ban. Ada juga yang memang ban beneran gitu ya, ban truk, ban traktor, nah itu ada. Ada juga biaya operator, karena kalau alatnya nyala terus nggak ada operatornya, ya bisa meledak juga itu ya, nggak ada yang ngawasin alatnya, nggak ada yang ngecek tombolnya. Tetap harus ada biaya operator pendamping untuk alat. Nah, kita masuk biaya bahan bakar. Biaya ini adalah pengeluaran solar atau bensin yang merupakan bahan bakar yang dibutuhkan oleh alat ya untuk beroperasi pada kondisi kerja per jam. Satuannya itu liter per jam. Harga per liternya ya harga tergantung lokasi masing-masing karena memang tergantung kita ada di mana itu biasanya harga bensin bisa beda gitu. Apa yang bikin beda dari harga bensin ada yang tahu? Harga bensin di Jawa misalkan sama harga bensin di Kalimantan atau ada harga bensin di Papua. Kira-kira apa yang bikin beda? Aksesnya, Pak. Aksesnya, benar sekali. Jadi logistik ya lebih tepatnya kalau misalkan yang dibutuhkan istilahnya apa ya? Kalau yang dibutuhkan itu kita harus membawa bahan bakar itu pakai truk, pakai kapal, pakai pesawat. Nah, itu tentunya lebih mahal daripada kalau kita bisa pakai jalan darat aja gitu. Jadi tergantung rantai logistiknya juga. Itu yang bisa mempengaruhi harga bahan bakar. Oke, pemakaian bahan bakar suatu alsintan atau alat dan mesin pertanian yang tepat itu satuannya liter per jam adalah bila ditentukan dengan mengukur rata-rata per jam pada kondisi kerja yang diberikan oleh Agricultural Engineering Service (FAO) dari itu salah satu ininya ya bagiannya FAO Food and Agricultural Organization dari United Nations atau dari PBB, yaitu persentase rata-rata biaya bahan bakar untuk mesin pertanian itu pemakaian bahan bakar per liter dikalikan harga per liter per HP. HP kali jam. HP itu horsepower ya, kalau nggak salah. Ya nggak? HP ya, HP itu horsepower, berapa tenaga kuda alatnya. Nah, mungkin memang untuk berbagai alat yang lain itu ada rumus perhitungannya sendiri. Jadi itu yang harus kita cari ke ini. Kita harus lihat yang pertama ke standar biasanya, standar dari produsen alatnya. Dia untuk produsen alat ini pemakaian bahan bakar per jamnya berapa? Seperti itu. Rata-ratanya berapa? Setiap kali berapa jam dia nyala, berapa liter dia ngabisin gitu. Nah, itu yang harus kita cek. Biasanya informasi tersebut ada di lembar informasi teknis dari alat yang kita akan gunakan. Itu yang harus kita pahami. Penggunaan tipikalnya atau penggunaan rata-ratanya untuk operasional normal per jam butuh berapa liter bahan bakar. Nah, kemudian ada yang kedua adalah biaya preventif atau pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini adalah untuk memberikan kondisi kerja yang lebih baik bagi alat dan mesin pertanian. Maksudnya gimana pemeliharaan? Jadi pemeliharaan itu alat bisa tetap beroperasi dan bisa beroperasi dengan lebih baik kalau kita memeliharanya dengan rutin ya. Seperti kalian punya sepeda motor, kalian masukin ke servisan 4 bulan sekali. Mau dipakai mau enggak, mau dipakai nyebrang gunung atau enggak, pokoknya ganti oli 4 bulan sekali. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan olinya nggak diganti gimana? Mesin cepat panas. Kalau mesin panas, nah alat rusak. Kalau alat rusak, biayanya lebih besar daripada harus mengganti minyak 4 bulan sekali gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa ada istilahnya preventive care atau preventive maintenance atau pemeliharaan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk prevent atau mencegah alat rusak. Nah, yang termasuk biaya pemeliharaan ini apa saja? Contohnya adalah minyak pelumas dan oli atau gemuk. Kemudian ada filter ya, kalau misalkan memang alat kalian ada pendinginnya. Biasanya pendingin itu dia akan menarik udara, tapi selain udara yang ketarik ada debunya juga. Atau kalau misalkan alat kalian mengeluarkan gas buang gitu ya. Gas buang itu biasanya ada partikel padatnya dan itu bisa jadi polusi karena itu harus difilter. Atau mungkin kalian pakai AC gitu pendingin ruangan, itu juga ada filternya. Kalau misalkan filternya kotor, maka AC-nya jadi nggak terlalu dingin lagi karena itu harus selalu dibersihkan atau harus diganti secara berkala. Ada juga kalibrasi atau penyetelan berkala berdasarkan buku petunjuk pemeliharaan. Kalibrasi ini gunanya apa?
untuk menjaga agar alat itu tetap beroperasi secara efisien. Kadang-kadang kalibrasi ini menentukan dia nyala mati jam berapa, kemudian alatnya nyalanya berapa menit, alatnya matinya berapa menit, kemudian dia ngabisin energi, habisin listrik berapa banyak. Nah, itu yang perlu diatur penyetelannya. Standarnya ada, selalu mengacu ke manual dari atau petunjuk pemeliharaan dari alatnya. Jadi kita nggak ngasal juga. Kadang-kadang kalau setelannya kita asal, alatnya malah bisa jadi rusak. Oke, ini ada beberapa gambaran. Untuk minyak pelumas dan oli yang dibutuhkan, traktor roda 4 kebutuhannya itu adalah berapa besar horsepower atau tenaga kuda, dikalikan 0,1 liter oli mesin, dikalikan berapa harganya rupiah per liter dari oli mesinnya. Dibagi dari tenaga kuda dikalikan 100 jam. Ya, sebenarnya HP-nya atas bawah bisa dicoret sih, sama ya. Dan untuk pekerjaan berat ditambahkan 25%. Ya, tunggu, HP itu apa? Harga pokok kah? Sebentar. HP ini adalah... Nanti kita lihat contoh soalnya saja. Kemudian untuk traktor rantai, kebutuhannya itu HP dikalikan 0,31 liter. Jadi memang kalau traktor yang rantai itu butuh lebih banyak tenaga ya, karena itu lebih banyak butuh bahan bakar. Dikalikan berapa harganya itu minyak pelumas dan gemuk rupiah per liternya. Untuk oli pelumas butuh lebih banyak oli untuk traktor rantai. Kemudian untuk untuk gemuknya itu ada biaya tambahan 0,014 kg dikalikan HP dibagikan HP kali 100 jam untuk gemuk. Jadi memang untuk traktor rantai itu untuk operasionalnya lebih butuh banyak biaya. Baik itu untuk biaya pemeliharaan maupun untuk biaya bahan bakar gitu ya, karena memang dia untuk kerja di daerah atau di lokasi yang memang butuh lebih keras seperti itu. Apa itu? Nah, biaya filter umumnya dijumpai pada pemakaian peralatan besar yang tenaganya antara 50 sampai 400 horsepower ya tenaga kuda. Seperti yang digunakan dalam kegiatan pembukaan hutan, pembuatan jalan, dan yang lain-lain. Jadi memang biasanya mereka butuh filter untuk pendingin. Kalau misalkan filternya kotor, kendaraan cepat panas, kendaraan bisa rusak. Mahal. Untuk peralatan besar tersebut, biaya filter per jamnya bisa dihitung dengan rumus biaya lokal. Ya, misalkan di Bandung harga filternya berapa per jam, itu dapatnya dari indeks harga dasar filter dikalikan faktor pengali. Faktor pengali itu bisa beda-beda. Untuk rata-rata faktor pengali per tenaga kuda itu biasanya 0,003. Seperti itu. Tentunya untuk setiap unit peralatan besar itu terdapat berbagai macam filter yang harus disesuaikan juga. Kita nggak boleh pakai sembarangan filter tergantung mesinnya seperti apa. Itu nanti harus kita sesuaikan menurut kode nomor tiap suku cadang. Jadi memang filternya harus disesuaikan dengan mesin yang ingin kita pasangkan filter tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk biaya tidak tetap, biaya bahan bakar, dan biaya pemeliharaan? Pak, untuk biaya tak terduga itu Pak, apa nggak ada dicantumin kayak gitu Pak? Misalnya kan sudah diprediksi bahwa 4 bulan misalnya harus ganti oli, ternyata belum sampai 4 bulan si alat itu udah rusak. Nah, apa nggak dicantumin gitu Pak di biaya itunya? Parah banget ya. Ya itu sebenarnya pilihan ya, sebenarnya opsi gitu. Kalian bisa selalu menambahkan istilahnya safety factor atau biaya keamanan. Biaya keamanan agar alat tersebut bisa selalu beroperasi. Itu sama kayak kalian arisan gitu, nabung dikit-dikit biar nanti kalau alatnya tiba-tiba rusak, kalian tetap bisa pakai alatnya diperbaikin kayak atau diservis dengan menggunakan biaya cadangan. Biasanya error margin itu beda-beda, tergantung kan. Karena istilahnya kalau kalian nyusun anggaran, itu kalian memberikan beberapa opsi, beberapa alternatif. Kalau misalkan ya, secara logika, kalau misalkan tabungan bulanan yang kalian sisihkan untuk biaya tidak terduga lebih besar, maka ketika bencana terjadi kalian bisa lebih aman. Tapi jadinya anggaran yang kalian ajukan membengkak. Orangnya yang punya duit protes, ini kalian ngajak berantem mau minta anggaran gitu. Nah, jadi kita bisa berikan beberapa alternatif. Untuk biaya tidak terduga, biasanya kita alokasikan 10%. Istilahnya 10% safety factor. Ini bisa kalian variasikan sampai mungkin sampai 30% safety factor gitu ya.
pada kondisi gimana kalian bisa ajukan 30% safety factor? Kalau misalkan memang lingkungan kerjanya berbahaya, beresiko, alat bisa tiba-tiba rusak, tiba-tiba kesurupan gitu alatnya ya. Jadi nggak bisa jalan atau tiba-tiba joget sendiri. Nah, itu berarti waktunya alatnya diganti. Ya, safety factor 30% memang besar, tapi kalau misalkan memang resikonya sesuai, itu boleh. Nah, itu yang kalian harus tanyakan kepada yang punya modal nih, yang mau ngebeli alat. Pak, safety factornya berapa persen? Berapa persen itu dibebankan kepada biaya pembelian alatnya. Atau mungkin biaya-biaya lain. Misalkan biaya bulanan fixnya sama yang istilahnya biaya variabelnya itu di total 20 juta. Kalau kalian kasih safety factor 10%, berarti 2 juta per bulan itu sendiri udah untuk tabungan. Istilahnya seperti itu. Kebalikan. Berapa tadi? Ya 2 juta per bulan berarti 200.000 lah. 200.000 dari safety factor itu untuk tabungan. Istilahnya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun memang kita tidak bisa tahu berapa ini bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apa enggak gitu ya. Biasanya sih kita nggak ingin, tapi itu yang biasanya terjadi. Tapi ya 10% itu saya rasa bisa diterima lah. 10% dari biaya total yang dikeluarkan tiap bulan. Itu Ki. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak, jelas. Belum, Pak. Oke, good, thank you. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke biaya reparasi. Nah, biaya ini dapat digolongkan ke dalam 3 golongan ya. Yang pertama adalah biaya perbaikan untuk alat besar. Kalau misalkan kerja di lingkungan pertanian ada loader gitu ya, yang memasukkan bahan-bahan ke gudang. Ada bulldozer, ada motor grader, ada ekskavator, ada kompaktor. Ini perkiraan biaya perbaikan per jamnya untuk alat besar itu faktor perbaikan dikali hasil penyerahan dikurangi biaya pergantian ban per 1.000 gitu ya. Kemudian untuk biaya perbaikan untuk traktor roda, wheel tractor, itu laju biaya perbaikan dikalikan persen dari harga awal P per 100 jam. Untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk mesin tenaga, engine, ada mesin sumber tenaga engine, ada mesin panen, ada peralatan pertanian sebagai bajak garu. Ini hitungannya ada masing-masing ya beda. Ya ini yang harus kalian carilah. Kalau misalkan mesin kalian itu gimana beroperasinya atau butuh perbaikannya seperti apa. Ada yang dihitung per 100 jam, ada yang dihitung per tahun. Kalau mesin panen itu biasanya dihitungnya per tahun karena dia hanya digunakan ketika musim panen tiba. Mungkin setahun bisa 2 kali atau 3 kali gitu ya. Kalau yang untuk mesin sumber tenaga atau peralatan pertanian itu biasanya hitungannya per 100 jam. Karena biasanya mereka nyala terus seperti itu. Ada biaya ban per jam ini diperuntukkan bagi traktor roda karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa penggantian ban ini besar pengaruhnya terhadap biaya operasi. Gitu ya. Kalau bannya rusak, motor traktornya nggak bisa dipakai. Biaya ini dihitung dengan persamaan biaya ban per jam sama dengan biaya pergantian ban per perkiraan jumlah jam umur ban. Nah, ada biaya penggantian ban ini banyak dijumpai terutama peralatan besar tipe traktor roda yang bekerja berat. Misalkan dilakukan penggantian sepasang ban belakang dari traktor roda di lokasi 2 juta dan umur penggunaan ban 2.500 jam, maka biaya ban per jam adalah 2 juta dibagi 2.500 jam, itu berarti biaya penggantiannya adalah Rp800 per jam. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung biaya kita per jam pakai alat ini, untuk bannya saja itu berapa. Di dalam hal ini contohnya adalah Rp800 per jam. Ada biaya operator. Nah, biaya operator per jam ini tergantung pada keadaan lokal. Nah, kenapa? Ya karena untuk gaji masing-masing daerah beda ya. UMR untuk besar gaji operator itu bisa bervariasi menurut lokasi, kota, kabupaten, UMR provinsi. Untuk besar biaya operator per jam ini diambil dari gaji operator bulanan atau jumlah per tahun dibagi total jam kerja. Jadi gaji operator bulanan ini berapa, bisa diambil dia per hari atau per bulan atau per minggu dia mengoperasikan alat ini berapa lama, ya udah itu diambilnya dari situ.
atau jumlah per tahun dibagi total jam kerja. Oke, kemudian sebelum saya masukkan ke dalam rumus dan contoh perhitungan biaya, contoh kasus, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan yang lain-lain, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada logika yang mungkin belum bisa nyambung? Ada hal yang ingin ditanyakan lebih jauh? Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini tuh Pak, Oke, good. buat alatnya, Ya. buat alat yang baru apa yang bekas Pak? Jawabannya adalah alat baru atau alat bekas itu semuanya butuh biaya ya. Jadi alat bekas pun kita beli dari orang harganya berapa, kemudian selama dia operasionalnya gimana, ya itu ada biayanya juga. Kadang-kadang alat bekas itu malah lebih tinggi untuk biaya reparasi maintenance-nya ya. Iya Pak, kalau alat Benar, bekas. seperti itu. Karena alat bekas sudah jam pakainya biasanya ya udah hampir maksimal lah ya. Jadi kalau misalkan kita pakai, lebih gampang cepat rusak juga dia. Kita harus hati-hati sebenarnya pakai barang bekas itu. Jatuh dikit, goyang dikit, jebol banyak. Seperti itu. Lebih banyak ini Pak, memperbaiki kalau alat bekas. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Nanti kalau misalkan memang kita mau memilih antara, balik ke depan ya, kalau misalkan kita mau memilih antara beli baru atau beli bekas, ini kita bisa menggunakan analisis untuk mesin dan alatnya ini. Gitu. Kalau misalkan untuk alat bekas, biasanya biaya untuk membelinya lebih murah, tapi biaya tidak tetapnya lebih tinggi gitu ya. Ya itu kayaknya harus kalian ukur. Dengan alat ini kalian mau bekerja berapa lama? Anggaplah dalam 5 tahun, kalau misalkan beli baru kira-kira ngeluarin biaya berapa, dengan beli bekas kira-kira ngeluarin biaya berapa. Itu yang nanti dihitung untuk ruginya, dan kalian akan tentukan alternatif yang paling murah, seperti itu. Gitu ya Taufik? Ya, baik Pak. Very good. Ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Belum, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal. Nah, rumus dan contoh perhitungan biaya. Nah, coba kita untuk menghitung biaya kerja traktor atau motor penggerak per jam, BPJ ya, biaya per jam. Hitungannya gimana? Biaya tetap dibagi jumlah jam kerja per tahun, BT per X, ditambahkan biaya perbaikan, P, kemudian ditambahkan biaya oli dan pelumas, OP, ditambahkan biaya bahan bakar, BB, tambah biaya operator, O, tambah biaya ban, B. Nah, jadi biaya tetap, komponennya tetap ya. Biaya tetap itu yang di depan, ditambahkan biaya tidak tetap yang di belakang. Nah, contoh kasus nih. Satu unit traktor rantai Caterpillar, harganya termasuk perlengkapan adalah 34.500.000, nilai akhirnya 10%, umur ekonominya diperkirakan 10.000 jam, jadi 5 tahun. Jadi kalau misalkan kalian bilang 5 tahun itu ya sederhananya 10.000 jam. Penyusutan menggunakan metode garis lurus, besar interest atau bunganya 12%, asuransinya 3%, biaya gudang garasi gedung 1%, dan pajak 2% per tahun dari P. P-nya yang 34.500.000 ini ya. Jam kerja per tahunnya 2.000 jam. Karena 5 tahun 10.000 jam. Ya. Tenaganya 105 tenaga kuda, dan kondisi operasinya termasuk zona B. Di mana zona B itu faktor perbaikannya 0,09. Pemakaian bahan bakar itu 0,18 liter solar per HP jam. Karena HP-nya 105 ya berarti sekalikan 105 per jam ya. Biaya operatornya Rp1.000 per jam.
Murah sekali. Untuk harga olinya 650 per liter, pelumasnya 750 per liter, dan solarnya 30 per liter. Coba hitung biaya kerjanya per jam. Wah, ini hitungannya pasti banyak. Oke, satu-satu ya. Biaya tetap dulu. Untuk biaya penyusutan adalah dihitung, ini depresiasinya ya, dihitung harga awal dikurangi harga jual bekas, dibagikan 5 tahun, berarti total harusnya ada di 30 jutaan per 5 tahun, dapatnya 6.210.000 per tahun. Karena kita dibagikan 5 tahun. Jadi per tahun ada penyusutan 6.210.000 rupiah. Untuk biaya bunga modal dan asuransi, kita masukkan rumus I untuk bunga modal dan asuransi. I-nya adalah 15%, harga barang awal atau P-nya adalah 34.500.000, N plus 1, 5 tahun ditambah 1 dapatnya 6, dan 2N, 2 dikali 5 dapatnya 10. Sehingga biaya bunga modal dan asuransinya diperoleh Rp3.105.000 per tahun. Untuk biaya pajak dan biaya garasi, pajaknya 2%, biaya garasinya 1%. Kita ambil asumsi yang di depan, karena ini ditulis ya, 1% dan 2% ya ada. Jadi total 3% dikalikan 34.500.000 dapatnya 1.035.000 per tahun. Jumlah biaya tetap didapatkan dari totalan 3 biaya ini. 6.210 tambah 3.105 tambah 1.035.000. Sehingga total per tahun biaya tetap itu 10.350.000. Ini yang tetap. Untuk biaya tidak tetap, biaya perbaikannya faktor pengali dikalikan biaya penyerahan dikurangi biaya pergantian ban per 1.000. Oke, 0,09 itulah faktor pengalinya, zona B. Biaya penyerahannya itu dikurangi biaya pergantian ban, nggak ada ganti-ganti ban ya, jadi 34.500.000 ini biaya penyerahannya saja per 1.000 jam, sehingga diperoleh Rp3.105 per jam. Untuk oli dan pelumas, ini 222,59 dapatnya dari oli. 105 horsepower dikalikan 0,31 liter. Ini dapat di sini ya. 0,31 di mana? Kali 650 nah per liter ini harga oli 0,31 itu kayaknya harusnya 0,18 ini deh. Itu harga bahan bakar. Oh, bahan bakar. Bahan bakarnya ini 0,18. Untuk oli dan gemuk ini kita pakai yang di depan. Tadi kan kita sudah ada pembahasan ini ya. Ada 0,31-nya enggak? Enggak ada. Nah, ini nih. Untuk traktor rantai. Nah, ini sudah ada standarnya. Jadi kita pakai standar untuk kebutuhan traktor rantai di minyak pelumas. Ini ada sendiri. Untuk gemuk ada sendiri. Nah, ini yang dimasukkan ke sini rumusnya. Sehingga kita dapatnya Rp222,59 per jam. Untuk bahan bakar, 105 horsepower ya, 105, dikalikan 0,18 liter per horsepower jam, dikalikan Rp30, ini harga per liternya, murah sekali. Anggaplah ya. Dapatnya adalah Rp567 per jam. Ini adalah biaya tidak tetap. Semuanya per jam ya. Jadi totalnya, untuk biaya operator itu adalah Rp1.000 per jam. Jadi ini di total untuk biaya per jamnya tadi adalah biaya tetapnya 10.350.000 per tahun. Ini harus dijadikan jam, 1 tahunnya 2.000 jam. Ditambahkan 3.105 per jam itu untuk biaya P perbaikan, tambah biaya oli 222,59 per jam OP, tambah biaya bahan bakar Rp567 per jam, tambah biaya operator Rp1.000 per jam. Karena traktor ini pakai trek ya, nggak pakai roda, maka tidak ada biaya ban. Semuanya di total diperoleh biaya kerja adalah Rp10.070 per jam. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, ini waktunya mau habis. Saya tutup dulu sesi ini. Pertanyaannya